Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Nama Ventris Talas, NIM 1703080012, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Terapan sebagai pengganti ujian akhir semester, yaitu COVID-19 memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik di beberapa bulan terakhir adalah analisis terkait kapitalisme dan monetisasi COVID-19. Di sana banyak kejadian menarik. Ada isu pasien sesungguhnya bukan pasien COVID-19, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan dalam kategori COVID menggunakan model analisis, yaitu menggunakan model analisis role, opportunity, capacity, communication, interest, participation, dan ideologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu virus corona atau COVID-19 sudah memakan korban sehingga ratusan orang meninggal dan puluhan ribu lainnya terinfeksi oleh virus. Virus ini mudah sekali menyebar. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengkonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi. Bahkan virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien corona. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal mulanya kemunculan virus tersebut. Pakar epidemiologi dan biologi molekuler menyatakan angka kematian terkait COVID-19 yang diumumkan pemerintah Indonesia setiap hari perlu mencantumkan nama pasien dalam pengawasan PDP dan orang dalam pemantauan ODP agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memahami penyebaran virus corona. Kementerian Kesehatan mengatakan angka kematian yang diumumkan adalah pasien yang sudah dinyatakan positif 19, sebab belum tentu PDP positif. Dan ketika hasil tes dari PDP yang meninggal positif, maka angka itu baru dimasukkan. Data resmi pemerintah menyebutkan kematian pasien COVID-19 mencapai 784 orang sampai Rabu 29 April, sementara berdasarkan penelusuran BBC News Indonesia melalui situs pemerintah provinsi, jumlah yang meninggal termasuk PDP dan ODP mencapai lebih dari 1.500 orang. Kantor berita Reuters dalam penelusuran di 16 provinsi mencatat angka kematian 2.212 orang, termasuk PDP yang menyatakan gejala akut. Data yang dikeluarkan pemerintah sampai Rabu 29 April menunjukkan jumlah infeksi sebanyak 9.771 kasus dengan kematian 784 orang, sementara jumlah PDP mencapai 21.653 kasus dan ODP sebanyak 221.750 kasus. Artinya, biar masyarakat bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan mereka, kalau sekarang kan seolah-olah kecil yang mati, jadi masyarakat tetap saja sembronono. Menurut kata Tri melalui sambungan telepon, angka kematian yang ditampilkan pemerintah terkait dengan COVID-19 masih lebih kecil dari angka sebenarnya. Pemerintah menerapkan aturan tegas terkait dengan PSBB seperti mendenda warga yang melanggar aturan tersebut. Dan kalau peraturan khusus harusnya ada sanksinya, mau kita peduli pada masyarakat atau kita tidak peduli pada masyarakat. Senada dengan hal itu, pakar biologi molekuler Ahmad Rus dan
Utomo berpendapat kedua data tersebut perlu ditampilkan pemerintah sebagai apa yang disebut sebagian dari skenario terburuk. Data yang tidak terpotret dengan baik, kemudian informasi yang digunakan untuk menetapkan kebijakan yang maksud saya kurang tegas atau melanggar apa yang sebenarnya ditegakkan. Sejauh ini saya melihat adanya pengaruh dari kebijakan perbatasan sosial berskala besar PSBB dalam menekan penyebaran virus corona. Namun kebijakan ini masih dijalankan setengah hati. Mungkin di jalan-jalan protokol utama iya, tapi di pinggir-pinggir masih ada penjagaan, tetapi hanya beberapa saat. Jadi kita maklum aparatnya juga sangat terbatas. Koordinator relawan kawal COVID-19 Cipta Di menilai pemerintah perlu mendorong tes polimerase chain reaction atau PCR untuk PDP dan ODP. Langkah ini dinilai dapat mengetahui data terkini dari COVID-19. Itu adalah kita tidak membiarkan waktu berlalu dan memberikan kesempatan bagi penyakitnya itu lebih parah sebelum mereka mendapatkan perawatan yang semestinya. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Didik Bujijanto, mengatakan angka kematian yang diumumkan setiap hari adalah pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Retnowati mengatakan pemerintah Kota Kupang mulai menerapkan aturan baru dalam penanganan kasus COVID-19, di mana orang yang positif COVID-19 setelah dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium tetapi tanpa gejala atau asimptomatik tetap menjalani isolasi mandiri di rumah. Demikian juga bagi orang yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan orang dari zona merah tetap dilakukan pemerintah COVID-19 berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanpa gejala, akan tetapi menjalani isolasi mandiri di rumah. Dr. Retnowati mengatakan penerapan aturan baru penanganan COVID-19 tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107/Menkes/413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, yang di dalam pedoman tersebut tercantum apabila terjadi suspek yang pertama mendapat perhatian, yakni orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal. Menurutnya, orang dengan salah satu gejala tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 dan ISPA berat yang perlu di perawatan rumah sakit dan tidak ada penyebab lain dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan referensi transkripsi polimerase dan chain hari pertama dan kedua. Jika hasilnya ringan, maka akan isolasi mandiri kategori sedang dirawat di rumah sakit darurat Skondline, dan kategori berat akan dirawat di rumah sakit dirujukan COVID-19. Penerapannya secara bertahap mulai saat ini, sementara disosialisasikan penolakan pasti ada sehingga tiap puskesmas harus bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Situasi new normal sendiri bisa diterapkan apabila sebuah negara atau wilayah telah berhasil menurunkan angka reproduction rate wabah yang terjadi. Itu artinya negara tersebut tidak lagi mengalami lonjakan infeksi atau telah menurunkan peak curve menjadi lebih landas. Di Indonesia sendiri, new normal tidak serentak dilakukan, namun dibagi secara bertahap, dimulai dari wilayah atau provinsi yang mengalami penurunan rasio penularan atau reproduction rate terlebih dahulu. Dalam fase kenormalan baru atau new normal, masyarakat akan kembali beraktivitas dengan situasi yang berubah. Inilah yang dianggap sebagai kenormalan baru, misalnya saja untuk tidak berkumpul atau membuat kerumunan
penggunaan masker di luar ruangan, hingga menjaga sanitasi diri. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Shalom.